Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasi ilal imami muallifi rahimakumullah wa dan naf'a wa bihubid daraini amin. Wal maqalatu saminatu, makalah yang ke-8. Anil Ahmas ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alnusu an wasfi khusrani dinihi. Wal makna man tamassaka ala taqwa bimsali awamirillahi ta'ala wa jinabil ma'asi bi anna ussisa af'aluhu bimawafiqat syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsah wa man tawassaka ala umuri mukhalafati syar'i falahu sayyi'atun katsiratun wajizat al-sunu an zikri zalika bil adadi. Makalah yang ke-8 dari Ahmas, ismuhu namanya ya adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu, man kana ra'su malhi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi. Siapa yang menyobdalkan, menjadikan takwa itu sebagai modal ya, sebagai modal utama ya, tentu ya idahnya itu akan bercerita tentang jumlah keuntungan agama ya. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai modal utamanya, tentu lidahnya akan bercerita, tidak akan bercerita tentang kerugian agama. Makalah yang ke-8 ini dari Ahmas ya, yang namanya adalah Isma Sulaiman ya, bin Mahran al-Kufi radhiyallahu berkata, man kana ra'su mali at-taqwa, siapa yang modal dalam kehidupan itu at-taqwa ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kallatil alsunu an wasfi ribhi sinhi, maka ya lidahnya akan bercerita tentang keuntungan agama ya. Artinya di mana modal atau kehidupan kita ini adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan takwa itulah ya banyak ya keganjaran karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dapat diceritakan dalam lidahnya dalam kehidupan kita ini. Ya, hidup dalam hidup kita ini harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, takwalah kamu haitsuma kunta, di mana saja, kapan saja ya, hendaklah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan hanya satu tempat, bukan di masjid aja. Ya, di masjid takwa kita ceramah ya, enggak di luar aja dah. Ya, beda lagi, di pasar beda lagi. Tapi Rasul katakan ittaqillah haitsuma kunta. Ya, takwalah ya kita di mana saja berada ya. Takwa ya, di mana daripada Imam Ali Garam Wajah mengatakan takwa itu adalah al-khaufu ya minal jalil. Yang pertama khauf jalil, takwa ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal amalu matanzil, mengamalkan ya daripada Al-Qur'an dan hadis daripada Rasulullah SAW ya, mengamalkan, melaksanakannya ya, imtitsalu amarillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Waridho bil qalil, ridho kita apa yang Allah berikan yang sedikit, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa adalah istidad bi yaumir rahil, persiapkan diri kita untuk kehidupan kita di yaumil qiyamah nanti. Kita persiapkan, kita amal dengan sebaik-baiknya, persiapan untuk kehidupan di yaumil qiyamah nanti. Ya, ini ya berarti takwa. Maka ya, siapa yang ya menjadikan modal sebagai utama, takwa adalah sebagai modal, ya, maka ya di mana dikatakan kallatil alsinu an wasfiri bihidinihi, tentu lidahnya dia akan menjadikan tentang jumlah keuntungan agamanya. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT, ya sudah pasti Allah akan beri ganjaran yang begitu banyak yang nggak mungkin kita ya bisa tahu hitungnya berapa banyak, ya. Maka dengan takwalah hidup ini, dan dengan takwalah kita dasari kehidupan kita ini. Semua amal ibadah kita dasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita bertakwa, jangan tempat-tempat tertentu saja, tapi takwa di mana saja, ya, di waktu kapan saja, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang melakukan sesuatu dan berdasarkan takwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan suatu ganjaran yang berlipat ganda, sehingga tidak mungkin ya seorang bisa ya menceritakan bagaimana keuntungan kebesaran ya dalam kehidupannya, dalam agamanya ini. Ya, karena orang yang bertakwa kepada Allah SWT, semua amalnya itu akan diganjar dengan berlipat ganda. Ya, dan nggak mungkin kita bisa buat sekian banyak, nggak, ya, karena begitu ya semua apa yang kita lakukan dengan dasar takwa akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, umpama kita diperintahkan baca Al-Quran, ganjaran membaca Al-Quran satu huruf aja 10. Kalau di luar nggak pakai wudhu, kalau pakai wudhu ya berlipat ganda. Hampir lagi kita di dalam sholat, ya, membaca Al-Quran ayat, satu ayat saja sudah 70, ya. Kalau di luar 10 kita, ya. Man qara ayat apa harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran falahul hasanah, mendapatkan kebaikan. Al hasanah asyru amsalihah, ya, satu kebaikan itu 10 ganjarannya, 10. Ya, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya, mim satu huruf, ya, alif satu huruf, ya, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim aja sudah 3 huruf. Ya, berarti nilai 30. Wah, agak begini kan baca bismillah tuh banyak. Ya, nah dengan takwa inilah ya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, ya. Maka dikatakan man kana ra'su mali taqwa kalatil alsinu an wasfi ribhi dinihi, banyak keuntungan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu kita kuatkan terus keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Jumat khatib juga membacakan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya, dengan sebenar-benar takwa. Kalau di sini dikatakan menjadi takwa itu sebagai modal utama dalam kehidupan kita, sebenar-benar takwa, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini harus kita jaga, harus kita tingkatkan terus sampai mencapai hak tuqatih, takwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi
Yang pertama adalah ya daripada Imam Ahmad mengatakan bahwasanya siapa yang menjadikan takwa sebagai modal utama dalam kehidupan ini, tentu lidahnya tidak akan bercerita tentang jumlah keuntungan agama. Keuntungan agama tidak bisa bercerita karena begitu banyaknya kita beramal, kita hidup ini dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ya. Kemudian selanjutnya dikatakan wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsinu an wasbi khusrani dinihi. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai modal utamanya, tentu lidahnya tidak akan bercerita tentang kerugian agamanya. Siapa yang hidupnya dunia ini sebagai modal hidupnya ini, tentu banyak kerugian yang dia dapati, yang begitu banyaknya kerugian-kerugian itu ya. Nah, jadi ya di mana takwa ini ya harus kita jadikan modal dalam hidup, jangan dunia ya. Kita hidup ini ya hendaklah takwa kita melaksanakan ya, di mana dikatakan imtithalu awamirillah wajtinabu ma'asi, laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan semua segala perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan dunia yang kita kejar, jangan hidup ini dunia yang dipikirin ya. Itu takwa kita, itu yang harus kita ya pikirin ya, karena kita ini hidup akan ya ada kehidupan lagi ya. Memang orang suka ya terpeleset dalam dunia, memang dunia memang enak ya, dunia emang enak banget ya. Kita dagang ya duit enak, ngobrol lah, ngobrol kuat sampai jam 2 malam ngobrol. Coba ngaji, aduh udah ngantuk setengah jam aja udah ya. Ini modal ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya kan, biana asysal af'alu bimuwaqi syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa ya. Dasar ya, menjadi dasar, menjadi pokok perbuatan yang sesuai dengan syariat ya. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, baginya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang tak mungkin kita dapat menghitungnya ya. Kebaikan-kebaikan perbuatan amal kita yang berdasarkan takwa, berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kebaikan yang begitu banyak la tuhsa, dan tidak mungkin kita menghitungnya ya. Kemudian waman tamassaka ala umuri mukhalafatil syar'i falahu sayyi'atun katsiratun ujizat al-sunu an zikri zalika bil adadi ya. Sebaliknya siapa ya yang berpegang teguh kepada hal-hal yang bertentangan, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat ya, falahu sayyi'atun katsira, mereka mendapat sayiat, keburukan-keburukan, balasan yang tidak baik yang begitu banyaknya. Nah inilah ya daripada kaul perkataan Ahmad, hendaklah kita ya menjadikan takwa ini sebagai pokok, sebagai modal dalam kehidupan kita ya. Jangan dunia ya, dunia ya. Jadi hidup kita semuanya dasarkan takwa, jangan kita hanya mengejar dunia saja ya. Jadi ya. Kemudian ya al-maqalatut tasi'atu, makalah yang ke-9. As-Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa Syekhul Imamul Malik, kullu ma'siyatin nasiatin an syahwatin ay istighaqin nafsi ila syai' fa innahu yurja ghufranuha. Ayal ma'siyat kullu ma'siyatin nasa'at an kibrin aw aida wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha lianna ma'siyata iblis kana asluha al ma'siyatu minal kibir yaz'umu anna khairan min sayyidi Adam. Selanjutnya makalah yang ke-9 dari Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa Syekh Imam Malik ya, Syekh gurunya Imam Malik.
Berkata kullu maksiatin na'isyatin an sya'tihi, ya. Kullu maksiatin, ya, setiap maksiat, ya, an syahwatin yang didorong oleh syahwat, ya. Setiap maksiat itu yang didorong oleh syahwat, ya. Ai istisyaku fin nafsi ila syai' fa innahu la yurja ghufranuha. Maka, ya, daripada maksiat yang didorong oleh, ya, syahwat, ya, fa innahu la yurja ghufranahu, ya, sungguhnya tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan, ya. Wa kullu ma'syatin nas'at min kibrin, ya, bahwasanya, ya, maksiat, ya, berdasarkan karena takabur sombong, aida wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha, ya. Kalau tadi yang pertama an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, orang yang berbuat maksiat berdasarkan dorongan daripada syahwat, ya, fa innahu yurja ghufranuha, dia mendapatkan harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maksiatin, setiap maksiat nasya'at an kibrin yang didorong oleh karena kesombongan, dakwal fadli fa innahu la yurjal ghufranuha, maka maksiat yang berdasarkan kesombongan, berdasarkan takabur, ya, la yurja, tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Li anna maksiati iblis karena asluha, ya, karena, ya, maksiat itu yang didorong kesombongan adalah karena, ya, berdasarkan daripada iblis. Yang pertamanya adalah iblis, ya. Ya, jadi perbuatan maksiat, ya, karena hawa nafsu itu kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yurja ghufranuha, ya, mendapatkan harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat dosa yang sebesar apapun, ya, itu kalau dia bertobat memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kullu maksiatin an kibrin, ya, maksiat yang berdasarkan dorongan daripada takabur dengan sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, ya, sungguhnya dia tidak mendapatkan harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, lianna maksiata iblis karena asluha, karena maksiat, ya, ingkaran daripada kesombongan itu aslinya dulu iblis yang melakukannya. Iblis, ya, dia berbuat maksiat ingkar kepada Allah karena sombong, ya, karena takabur, ya, karena sombong, ya, kesombongan inilah yang membuat, ya, dia tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana sombongnya iblis itu? Ya, di mana dalam surat, ya, Al-A'raf Allah firmankan, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtuhu min tin. Allah berfirman, ya, berkata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda. Iblis, apa yang menjadikan kamu tidak mau sujud iz amartu ketika aku perintahkan? Ya, Allah perintahkan, ya, semuanya untuk sujud, para malaikat semua, tapi iblis kagak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Qala, kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam ciptakan dari tanah. Nah, ini kesombongan, ya, daripada iblis, ya, kesombongan daripada iblis. Maka kalau seseorang, ya, berbuat suatu maksiat sombong karena kesombongannya, keangkuhannya, ya, sulit dia untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di mana iblis, ya, itu begitu sombongnya,
Allah firmankan, qala ya iblis ma manakan tasjuda lima khalaqtu bidai istakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berkata kepada iblis, ya iblis, wahai iblis, ma mana'uka antas juda lamma khalaqtu biaidi. Ya, dan alasan apa kamu tidak sujud? Ya, jika aku jadikan ya istakbarta am kunta minal alin. Apakah kau sombong? Ya, takabur. Au kunta minal alin, atau kau merasa alin, tinggi, merasa congkak? Qala, iblis berkata, ana khairum minhu fa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Oh ya, iblis kata, qala saya khairum minhu, saya lebih bagus ya daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar, saya diciptakan daripada api, wa khalaqtahu min tinin, aku diciptakan daripada ya Adam diciptakan dari tanah ini. Nah, ini kesombongan ya. Kalau orang berbuat maksiat karena hawa nafsunya ya, maka di peluang besar untuk mendapat ampunan Allah ya, karena di hadis arba'in juga dikatakan, di mana Rasul katakan, manusia jika minta bertobat kepada Allah, seluas bumi pun dosanya itu diampuni oleh Allah ya. Biar setinggi bumi ya, setinggi langit, dosanya penuh ya, dia bertobat diampuni oleh Allah ya, asalkan dia tidak musyrik ya. Nah, itu ya. Nah, di sini kalau dia berdasarkan kesombongan ya, maka musyrik, kesombongan ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yurja an ghufranuha ya, nama maksiat iblis karena asluha ya, dasarnya ya, yang pertama sombong ya, takabur itu kepada Allah adalah iblis ya, iblis. Waktu zaman Nabi Musa juga iblis sudah mau dia bertobat kepada Allah ya, maka dia bilang, wahai Musa, saya mau tobat kepada Allah, coba dah mintain, bisa enggak masih bertobat pada Allah ya. Nabi Musa mintain pada Allah ya, balik lagi dibilang, iblis, kau mau bertobat ya, bisa ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, wahai Musa? Kau bertobat ya, syaratnya kau sujud di kuburan Nabi Adam. Nah, ya, syaratnya itu. Kata iblis, saya bilang, Musa, saya dulu Nabi Adam masih hidup aja saya nggak mau sujud. Hampir lagi udah kuburan katanya. Tuh, sombongnya tuh. Karena sombongnya, ya. Ya, masih hidup aja Nabi Adam saya nggak mau sujud gitu. Ini ambil lagi udah kuburannya, nggak gitu pada sombong. Nah itu ya, jadi kesombongan ini ya jangan dipelihara. Siapa punya di hati sebesar segi sawi sombong ya, tidak akan masuk surga. Sombong ya, maka itu kita harus jauhkan sifat-sifat takabur ini ya, penyakit-penyakit yang di hati ini jangan sampai ada dalam diri kita ya, takabur ya, riya, sum'ah, itu di hati kita, karena semua itu akan menghapuskan ya daripada pahala-pahala kita yang sudah kita lakukan ya. Pertama, kesombongan begitu besar dosanya. Ria ya, jangan suka ria. Apa sih ria? Pengen dilihat orang ya, ini jam cakep nih tuh, dawa ingkang nyelain ya itu dengan ria kita ya, ada sum'ah juga dengerin omongan orang ya, ngobrol ntar nyampein lagi ngomongin ya, itu sum'ah ya. Jangan kita, penyakit batin inilah ya yang suka menghapus, menghilangkan pahala yang sudah kita lakukan ya. Maka itu ya kita jaga betul hati kita, bersihkan hati kita daripada penyakit batin ya, rasa takabur ya, rasa sum'ah ya, riya, ada ujub, ada ta'ajub, itu semua ya akan menghilangkan daripada pahala-pahala yang sudah kita lakukan ini
Ya, maka kembali bahwasanya kalau seorang berbuat maksiat cuman karena hawa nafsu, ya, dorongan hawa nafsu, ya dia bertobat dengan taubatan nasuha akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar untuk dapat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan dia memenuhi ya syarat-syarat taubat, ya, syarat taubat tahun nasuha, ya, ada rasa menyesal, dia terasa menyesal, ya, tidak ingin kembali lagi, itu taubat. Jangan nyesal, besok balik lagi. Ya, juga begitu balik lagi, lupa lagi dibalik lagi, nyesal, ya. Jadi kita tobat, ya. Siapa yang bertobat kepada Allah taubat dan nasuha itu seluas langit dosa kita itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Asalkan jangankan penyakit batin yang ada. Kalau penyakit batin tidak ada, bahkan bisa menghilangkan, ya, daripada apa yang sudah dilakukan, ya, segala perbuatan namimah. Ini penyakit batin susah, ya, nggak gampang, ya. Namimah, ngomongin sono ngadu sini, ya, penyakit batin, ya. Kemudian kita suka ria juga timbul sendiri itu. Iya, takabur, ya, juga timbul sendiri itu. Maka kita, ya, hati-hati dengan daripada penyakit batin ini. Ya, itu, ya. Jadi dikatakan bahwa innahu la yurja ghufranuha innal maksiata iblis kana asluha. Dasar iblis kesombongan itu, ya, jadi kibir, kesombongan itu, ya, taubatnya, ya, sulit untuk diterima, ya. Ayat maksiyah minal kibir, ya, pada maksiat kibir, ya. Yasamu annahu khairun min sayyidina Adam, ya, wa li anna zallat sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minas syahwah bisababi istiqahi ila zauqi samarati syajaratin asyahwil muntaha anhu, ya, di mana, ya, dorongan berbuat maksiat itu, ya, daripada kibir itu dasaran dari setan, ya. Minas syahwat minal Adam, ya. Kalau syahwat, ya, keadasan dulu, ya, pertamanya ada Nabi Adam, ya, bisa baitisaki ila zauqi samrati syajarah karena nafsu syahwat ingin memakan buah yang dilarang, ya. Pengen, ya, pengenan, ya, bukannya sombong, bukan, karena pengen makan buah itu, ya, karena keinginan nafsu zalatin Nabi Adam alaihissalam, ya. Wa asluha minas syahwat, yaitu di syahwat, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya, di mana surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka itu takwa ini jadikanlah sebagai modal hidup kita, karena surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Ya, perintah Allah yaitu allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadzibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Takwa, ya, salah satu juga daripada takwa allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, baik waktu susah maupun lagi senang. Banyak duit apa enggak, tetap, ya, mempunyai hati, ya, hati nih dermawan, senang, ya, berinfak, gitu, ya. Tapi kalau hati yang enggak, biar duitnya banyak juga enggak mau, ya. Hati ini mengolah hati kita, ya, biar dikit, ya, dia tenang lihat orang susah, orang yang tua, udah kesian, udah pengen bantu aja, itu, ya. Bukan berarti hanya orang kaya aja, tapi mengolah hati kita nih, ya, supaya kita senang dalam berderma. Anfikuan wa yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, ya, wal kaziminal ghaiza, ya, mengendalikan emosi,
ya emosi kita kendalikan ya. Wal afina anin nas, kita saling memaafkan ya, memaafkan ya, manusia ya. Afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Gunya Allah Subhanahu wa taala ya selalu ya yuhibbul muhsinin, senang suka pada orang yang muhsin ya. Ada mukmin, ada muhsin ya. Itu ada muslim, itu tingkatan-tingkatan tuh, tingkatan ya. Kalau muslim yang orang yang berislam, yang berserah diri, mukmin yang beriman, muhsin yang lebih tinggi lagi, muhsin ya, punya tapi nggak mau orang sehat, hatinya sehat derma, itu ya tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi itu. Nah ya, jadi ya dimana dikatakan kita menjaga ya. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan maksiat ya, tapi hendaklah kita selalu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ya, wajtinabul ma'asi ya, laksanakan perintah-perintah Allah dan tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, maka dalam hidup kita dari melek mata sampai kita tidur lagi ya, kita cobalah kita pikirin ya, mau tidur ya ikuti sunnah-sunnah Rasul ya, baca bacaan yang disunahkan Rasul ya, paling enggak kita baca Bismikallahumma ahya paling enggak HP dilihat kelupaan doanya dah. Sambil tidur baru udah HP macam lain aja. Iya, nggak ingat ya, karang Masya Allah ya, bukan yang muda doang, yang tua juga, ya, kena semua kena, udah kena dah, namanya itu takwa, kembali kepada takwa gitu, ya, kembali ke takwa, kalau udah kembali ke takwa, nah itu bisa diatasi, ya, kita bangun tidur begitu juga, tangannya udah gini-gini, HP yang dicari. Ya, inilah ya, maka itu kita ya lagi hidup ini mari ya takwa sebagai modal, takwa ya pada modal kita dalam hidup. Kalau takwa sebagai modal ya, tidur bangun tidur semua adalah berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau saya katakan ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu di mana saja, kapan saja. Ya, kita takwa kepada Allah Subhanahu ya, haitsuma kunta. Wa bil hasanah tamhuha. Kalau kita sebagai manusia memang banyak dosa, melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak-banyak kita beristighfar. Ya, tiap hari istighfar. Rasulullah 100 kali. Kita 3 kali doang habis sembahyang. Sembahyang banyak-banyak, terutama dalam salat malam. Ya, dalam saat malam kita istighfar itu 100 kali lah ya. Ya, kemudian ya itu ya. Nah, jadi disinilah kemudian yang ketiga ya, kita semua kental setan wa khaliqin nas bi akhlaqin hasanah. Punya akhlak kita dalam pergaulan, kita harus punya akhlak ya. Akhlak jangan ditinggalin ya, harus punya akhlak kita. Ya, saya kira ini ya, waktu udah masuk ya. Mudah-mudahan yang singkat ini yang kita pegang satu, jadiin modal takwa dalam hidup kita. Kalau udah kita jadikan takwa sebagai modal hidup kita, insya Allah semua beres. Ya gitu ya, insya Allah beres ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.